Kisah keajaiban yang dirasakan Aminah selama mengandung dan melahirkan Nabi Muhammad. Dengarkanlah kisahnya. Siti Aminah binti Wahab dipinang oleh seorang pemuda yang berasal dari keluarga terpandang di Makkah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Sama seperti Abdullah, Aminah binti Wahab juga merupakan seorang yang terpandang juga mulia. Ia adalah putri dari pemimpin Bani Zurah. Dirinya bahkan dijuluki sebagai si bunga Quraisy. Lalu keduanya pun menikah. Abdullah dan Aminah menikah pada awal bulan Rajab, dan pada bulan itu pula Allah mengkaruniai keduanya seorang bayi calon pemimpin umat, yaitu Nabi Muhammad. Pada suatu malam, Siti Aminah bermimpi seolah-olah melihat sinar yang terang benderang mengelilingi dirinya. Seakan-akan ia juga melihat istana di Basrah dan Syam. Bahkan ia juga mendengar suara yang berkata, "Engkau telah hamil dan akan melahirkan seorang manusia termulia di kalangan umat ini." Saat itulah Aminah meyakini bahwa dirinya tengah hamil. Selama hamil, Aminah tidak merasakan kesulitan masa kehamilan seperti wanita pada umumnya. Bahkan ia merasa lebih sehat dan lebih ringan dibandingkan wanita yang tidak hamil. Pada usia kandungan 2 bulan, suami Aminah, Abdullah, harus pergi meninggalkan Aminah dan calon bayinya untuk berdagang, sembari mengunjungi kerabatnya Bani Abdi di kota Madinah. Aminah melepas kepergian suaminya, ia selalu menunggu kepulangan sang suami. Hingga ia mendapatkan kabar bahwa suaminya telah meninggal dunia. Tinggallah Aminah dan kandungannya seorang diri, tanpa seorang suami, juga tanpa seorang ibu. Di setiap bulan usia kandungannya, beberapa orang nabi datang kepada Aminah melalui mimpi, menyampaikan salam serta kegembiraan atas anugerah Allah dan kehadiran Nabi Agung penyelamat manusia. Pada usia kandungan yang ketiga, Siti Aminah didatangi oleh Nabi Idris As yang memberi kabar gembira, "Sungguh beruntung engkau, wahai Aminah. Berbahagialah, sungguh engkau telah mengandung Nabi Agung yang kelak menjadi pemimpin yang sangat agung." Pada usia kandungan yang keempat, Siti Aminah didatangi oleh Nabi Nuh Asraya memberi kabar, "Sungguh beruntung engkau, wahai Aminah. Berbahagialah karena engkau sudah mengandung Nabi Agung yang kelak dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan dan kemenangan besar." Begitupun seterusnya hingga usia kandungan Siti Aminah berusia 9 bulan. Secara urut, pada usia kandungan 5 bulan Nabi Hud As datang pada Aminah, lalu bulan berikutnya adalah Nabi Ibrahim As, lalu Nabi Ismail As, lalu Nabi Musa As, dan bulan ke-9 ia didatangi oleh Nabi Isa As. Hingga saat sudah waktunya Nabi Muhammad lahir, Siti Aminah tidak pernah merasakan letih maupun kepayahan. Malam yang membahagiakan itu pun datang. Tepat pada Senin malam menjelang dini hari, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Disambut dengan penuh sukacita, bukan hanya oleh makhluk Allah di bumi, melainkan juga di langit. Malaikat di langit menyiarkan beritanya dengan suara riuh rendah. Jibril datang dengan suara gembira. Arasy bergetar. Para bidadari surga keluar menebarkan aroma wewangian. Malam kelahiran Nabi adalah malam yang bertaburan cahaya yang memancar dari langit. Kehadiran Nabi Muhammad adalah anugerah besar bagi dunia manusia dan semesta raya. Allah alirkan sungai-sungai yang mengering, Allah mekarkan bunga-bunga, Allah pancarkan bintang yang paling terang pada malam itu, menyambut kelahiran manusia paling agung. Istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh. Api abadi di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. Padahal sudah 1000-an tahun menyala tanpa pernah padam. Begitu indahnya malam itu, malam kelahiran baginda Nabi Muhammad. Aminah tanpa merasakan sakit sedikit pun, dibantu oleh Siti Syafa dalam proses persalinan. Peristiwa agung ini disaksikan para bidadari surga. Bahkan disaksikan oleh wanita-wanita mulia, Maryam dan Asyah istri Fir'aun. Siti Syafa sangat keheranan menyaksikan persalinan Aminah,
tanpa mengeluarkan kotoran sedikit pun. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersujud, dan tangannya menunjuk ke arah langit. Siti Syafa berkata, tidak pernah aku menyaksikan seorang anak lebih indah dari anak Aminah. Aku lihat di bawah matanya ada celak yang menempel sempurna. Aku juga biasanya memutus tali pusar, tapi kali ini pusar bayimu sudah kering sempurna. Aku bahkan menyaksikan bahwa anakmu sudah berhitan, wahai Aminah. Aminah lantas mendekap bayi agung itu dan meneteskan air mata. Dengan penuh haru dan ikhlas, Aminah berkata, "Ya Allah, aku sudah melahirkan anak ini. Ya Allah, akhirnya aku bisa melahirkannya." Abdul Muthalib pun tiba dan menyaksikan bayi itu dan bertanya, "Akan dinamakan apa bayi ini, wahai Aminah?" "Selama kehamilanku, aku tidak mendapati kecuali orang-orang mulia datang ke mimpiku dan berkata, 'Wahai Aminah, jagalah kandungan MU, sesungguhnya ia akan menjadi pemimpin umat ini, dan berilah ia nama Muhammad.' Yah, aku akan menamainya dengan nama Muhammad. Wallahu alam bisyawab."